Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat kami yang ada di Temboro maupun yang sudah kembali ke kampung halaman alumni Temboro. Sukses selalu. Saya sedang bersama dengan salah satu dari alumni Temboro yang berdakwah setelah liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum di Gili Trawangan. Masya Allah, tabarakallah, semangat lagi. Masyarakat mengakui masjid menjadi hidup, TPA, anak-anak, dakwah, sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bersinergi, mudah-mudahan bersama kita. Untuk apa? Untuk kita belajar untuk buat kerja dakwah. Setelah itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita buat ta'lim harian, kita pikirkan siapa yang mau duduk dalam ta'lim harian. Kalau di masjid saya ini cuma 3 hadis katanya, 3 hadis. Lalu kita pikirkan siapa yang mau duduk dalam ta'lim. Dan yang ketiga kita buat yaitu taklim rumah. Ini adalah amal makomi. Kita buat taklim rumah. Bagaimana di rumah kita ini hidup suasana agama, hidup suasana agama. 5 amal rumah. Pertama, taklim kitabi. Kita baca halaqah, kita baca fadilah amal, fadilah sedekah, mutakabal hadis. Kalau bisa ya 1 atau hari ini mutakab, besok fadilah amal, besok fadilah sedekah. Setelah itu kita buat halaqah Quran. Kita buat halaqah Quran di rumah kita. Bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita membaca Al-Quran yang betul. Apa yang kita pelajari ketika kita khurud fisabilillah, maka kita ajarkan di rumah, insya Allah. Karena apa? Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu sedekah, salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Kalau kita mengajarkan anak kita membaca Al-Fatihah, maka dia setelah dewasa terus membaca Al-Fatihah. Dia mengajarkan lagi kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada cucu-cucunya, terus mengalir sampai hari kiamat. Baru membaca Al-Fatihah saja, terus mengalir terus pahalanya. Apalagi yang belajar yang lain-lainnya, insya Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita buat halaqah Quran di rumah, lalu kita buat musyawarah. Kan musyawarah dulu. Kita buat 6 sifat. Kita buat 6 sifat. Kita belajar 6 sifat, kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita. 6 sifat sahabat. Hari-hari kita ulang. Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga. Kita belajar mengulang-ulang kembali. Setelah itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat taklim dan kita buat musyawarah harian di rumah. Besok apa yang dimasak, besok siapa yang membaca fadilah, siapa yang belajar 6 sifat, siapa yang menjadi amir, siapa yang menjadi amir musyawarah. Kalau kita tinggal besok ini, saya ada takazah untuk julhalaqah umpamanya, maka kita siapkan ibunya menjadi amir musyawarah, anaknya membaca fadilah sedekah, dan membaca fadilah amal. Ini kita siapkan supaya apa? Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hidup suasana agama dalam diri, dalam rumah-rumah kita. Dan targetnya berapa? Target amal rumah 1 taklim rumah, 1 halaqah, 1 periode. Kita usahakan, kita pikirkan sama-sama bagaimana 1 mahala tambah 1 tak per bulannya. 1 mahala tambah 1 taklim rumah per mahala per bulan. Masya Allah, kalau kita jalankan bagaimana? Dahsyat. 1
satu mahala. Kalau Tembara ini berapa mahala? 20 mahala. Dan satu bulan tambah 20 rumah. Amin. Dahsyat. Maka kita memang usaha ini adalah usaha yang terus dibicarakan lagi dan lagi. Bagaimana lagi dan lagi kita bicarakan supaya wujud. Dahulu tidak ada, tahun 90-an tidak, jarang sekali teman-teman kalau sekolah dari tempat saya Prambon sana ke sini ke TB atau Pegiri dan yang lain-lain, kalau tidak naik angkot ya naik sepeda, padahal 20 kilo 15 kilo itu naik sepeda mendayung kalau nggak punya ongkos orang tuanya itu naik angkot. Hari-hari difikirkan oleh ahli dunia bagaimana setiap rumah ini dia mampu membeli satu kendaraan, difikirkan hari-hari mungkin. Tapi lama-lama setelah tahun 2000 akhirnya jarang sekali, sampai 2021 ini nggak ada yang naik sepeda. Kita lihat anak SMA jarang, ada mungkin tapi sangat jarang. Difikirkan terus. Maka kita pikirkan bagaimana satu bulan ini tambah satu orang taklim rumah. Kita targetkan di mahala kita, siapa karponnya berapa, yang buat taklim rumah berapa, ini kita buat targetnya, insyaallah ya. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita buat taklim rumah, musyawarah harian, kita buat taklim, kita buat amal 2,5 jam. 2,5 jam ini adalah obat dari fitnah. Orang dakwah ini kadang-kadang ya gimana, dipandang orang gak tahu neng omah saya tidak di rono kayak omah. Tapi dengan 2,5 jam ini menjadi obat. Kita silaturahmi ke jiran tetangga kita. Iya lagi. Nanti alhamdulillah jadi setiap Rabu saya ada pengajian di Tembara. Jadi orang-orang sudah mulai tahu nek Rabu berarti Kang Roni kayak dudan gak teko karena ada pengajian di Tembara. Jadi obat. Jadi sebagai penawar. Jadi tahu gak diarani gak belum tahlilan dan yang lain. Ada kita tahu. Dan 2,5 jam ini adalah obatnya. Kita silaturahmi, kita alim ulama, kita tanya kepada mereka tentang hukum hakam, kita minta doa kepada mereka. Karena sangat jarang sekali hari ini orang mendatangi ulama untuk minta doa. Datang kepada alim ulama minta doa, tapi doanya apa? Supaya ben laris dagangan ini dan yang lain-lain. Kita doa, ya Allah, Pak Yai dengan doa ini kula mugi-mugi istiqomah sholat jamaah. Kaget ya, zaman kayak gini cik enak sing dirtemu sih. Biasanya ngomong yang mau nek gue jadi tunggu, nabo, bakul laris. Agar datang pada alim ulama supaya apa? Supaya tidak ada jarak antara kerja dakwah dengan alim ulama. Karena dakwah ini adalah tugasnya setiap umat manusia, adalah tugasnya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya dakwah kita harus belajar dengan para alim ulama. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita datang ke rumah, kita ajak saudara kita ini untuk memakmurkan masjid. Setelah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita buat jaulah 1, kita buat jaulah 2. Ini adalah amal makomi. Kita buat jaulah 2 di masjid tetangga kita atau di musola tetangga kita. Kita buat datang ke sana tidak langsung bayar dan yang lain-lain biasanya. Kita datang silaturahmi ke ulamanya, jaduman, berbincang-bincang di teras masjid. Ada yang satu nanti mungkin khususi kemana-mana kalau lebih dari 2 orang. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya kerja dakwah. Kerja dakwah ini adalah markasnya adalah masjid.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita buat makomi ini dengan sungguh-sungguh mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Kerja dakwah ini sebetulnya ya berat sekali kalau kita sungguh-sungguh, sangat berat. Tapi apabila ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ringan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita buat kerja dengan sungguh-sungguh, kita jaga kerja dakwah ini. Kita jaga kerja dakwah di tempat kita ini dengan kita buat cara musyawarah. Kita buat musyawarah mingguan. Kita usahakan musyawarah mingguan ini jangan sampai bolong apapun uzurnya. Kita jaga musyawarah mingguan kita di halaqah kita. Kalau di Tembara ini bergiliran, kadang di selatan, kadang di utara. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita buat untuk menjaga kerja ini, kita tingkatkan kerja ini. Kita tingkatkan kerja dakwah ini. Kita meningkatkan kerja dakwah dengan meningkatkan pengorbanan. Meningkatkan pengorbanan. Bagaimana 3 hari ditambah lagi 10 hari. Setiap bulan ini 3 hari ditambah jadi 10 hari. 3 hari keluar full, 7 hari pengorbanan. Kalau kita buat makomi sungguh-sungguh, maka akan meningkat kerja-kerja ini. Dan kita akan ada hajat besar, yaitu kita buat musyawarah 2 bulanan sekawasan Nganjuk. Ini jatahnya Nganjuk Timur ya. Jatahnya Nganjuk Timur. Kita pikirkan mana tempat yang munasib untuk buat ini, untuk membuat meningkatkan kerja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini kerja yang besar dengan adab-adab yang betul dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kerja dakwah ini akhirnya adalah tazkiyah. Bagaimana setiap diri kita ini meluangkan waktu untuk khurud fisabilillah. Insyaallah Januari ini ada 1 jamaah dari Tembara. Insyaallah sinten sing niat? Insyaallah kula Pak Zainal. Insyaallah kita keluar, kita doa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan jemaah-jemaah yang sedang bergerak dan yang sedang bergerak. Insyaallah ngoten ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas. Aduh, 11 udah. Iya lanjut. Ibu kamu dong. Nah, mantap. Tapi jangan dikirim ke grup lah, ada kalian di Sambelnya mantap Bang Dwi. ada satu tanda tanya yang besar.